Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan rahmat, taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meneguhkan kita di atas agamanya sehingga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atasnya. Kemudian sebelum kita melanjutkan dan masuk dalam hadis yang ke-14, maka hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, yang ketika kita berusaha untuk merenungkan dan mentadabburkannya, maka sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan, yang Allah berikan, tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus, bahkan tidak pernah berkurang dari apa yang dibutuhkan hamba. Hanya saja banyak dari hamba, banyak dari kita manusia yang kurang pandai untuk mensyukuri karunia-Nya, mensyukuri nikmat-Nya. Kaum muslimin dan muslimah azani Allah wa iyyakum, kita memulai hadis yang ke-14, al-haditsu ar-rabi' asyara an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath as-sayyibu az-zani wan-nafsu bin-nafsi wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahul Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-14 yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin. Tidaklah halal darah seorang muslim illa bi ihda thalath,
kecuali dengan salah satu dari 3 perkara berikut. Illa bi ihda thalath, kecuali salah satu dari 3 perkara berikut. Maka darah seorang muslim tidak boleh dihalalkan sampai tegak 3 perkara ini. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ats-tsayyibuz zani. Ats-tsayyib az-zani, seseorang yang telah menikah kemudian dia berzina, maka dia hukumannya adalah dibunuh dengan dirajam. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh maka dia dibalas dengan bunuh. Yang inilah yang disebut dengan apa? Qisas. Hukum bunuh dibalas dengan bunuh. Namun ini kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan memberontak kepada jamaah kaum muslimin. Atau dijelaskan di sini nanti oleh Syekh Bundar rahimahullahu, Syekh Bundar hafizahullahu taala, yang dimaksud dengan at-tariku lidini al-mufariqu lil jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka dengan 3 hal ini darah seorang muslim boleh dihalalkan. Dan selain dengan 3 perkara ini atau 3 hal ini, maka darah seorang muslim hukumnya apa? Haram untuk dihalalkan. Haram. Maka faedah yang pertama, kata muallif, annal murada binafyil hil, yang dimaksudkan dengan meniadakan halalan, peniadaan penghalalan di sini maksudnya adalah menunjukkan keharamannya. Jadi menghalalkan darah muslim atau mengucurkan darah seorang muslim itu hukumnya haram. Hukumnya haram dan termasuk dosa yang sangat besar. Kemudian faedah yang kedua, ismatu damil muslim, darah seorang muslim itu terjaga kehormatannya, dijaga oleh Allah dan Rasulnya. Darah seorang muslim dijaga di dalam Islam, illa biwahidin min hadhihi thalathah al-madhkurah, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara yang telah disebutkan tadi di dalam hadis ini, fi hadzal hadis. Jadi darah seorang muslim itu apa? Dijaga, kecuali 3 perkara yang membolehkan darah seorang muslim dihalalkan. Seperti atau sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis di atas atau hadis ini. Dan ini kok pas kebetulan. Pembahasan ini momennya pas sekali ya. Momennya lagi rame apa? Iya, walaupun sebenarnya dari dulu sudah, dari zaman Rasulullah itu sudah mulai muncul generasi mereka, orang-orang yang mulai menghalalkan darah kaum muslimin. Maka sudah ada. Dan dijelaskan oleh Syekh, waqad waradat adillatun katsiratun tadullu ala ismatil muslim, dan telah banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang terjaganya darah seorang muslim, terhormatnya atau terjaganya seorang muslim. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian. Haram atas kalian. Dan hadis ini muttafaqun alaih. Jadi seorang muslim, darahnya, hartanya, kehormatannya haram untuk dihilangkan. Hartanya tidak boleh dirampas, diambil dengan tanpa izinnya. Darahnya tidak boleh ditumpaskan atau dikucurkan
tanpa hak, kehormatannya tidak boleh dihinakan. Ini terkait dengan seorang muslim. Maka seorang muslim terjaga darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Maka antara seorang muslim dengan saudaranya yang muslim, selagi dia adalah seorang muslim, maka dia wajib menjaga 3 hal ini dari yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas. Kemudian wa fi sahih Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haramun, terlarang baginya, damuhu, atau terjaga darinya, tidak boleh baginya untuk menghilangkan darah saudaranya, menjatuhkan kehormatan saudaranya, dan mengambil harta saudaranya muslim. Maka ini di antara hal atau di antara beberapa perkara yang harus kita perhatikan dan harus kita jaga untuk saudara kita yang muslim lainnya. Maka tidak boleh bagi kita menggunjing, menggibah saudara kita. Maka andai kata kita pernah menggibahnya atau menjatuhkan kehormatannya, maka disinilah Islam memerintahkan kita untuk apa? Supaya kita dihalalkan dari apa yang telah kita pernah kerjakan tersebut, supaya apa? Dimaafkan olehnya. Kemudian apabila terkait dengan harta yang pernah kita ambil dengan tanpa izinnya, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawabannya, dan akan dimintai pula nanti di akhirat. Apabila orang tersebut tidak ridha, maka kita akan diambil hasanahnya, kebaikannya, dan diberikan kepada orang tersebut sampai kita mengembalikannya dengan apa? Sepadan. Maka apabila kita pernah merasa bahwasanya kita pernah melakukan atau mengambil harta saudara kita, maka kita berusaha untuk memulangkan kepada pemiliknya. Adapun ketika kita tidak tahu berapa yang kita pernah ambil dan bawa, maka doakan untuknya kebaikan, supaya apa? Ini akan bisa membalas dari apa yang telah kita pernah ambil dari haknya tersebut, hartanya tersebut. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini, anna mimman yahillu damuhu, di antara orang yang boleh dihalalkan darahnya, di antara seorang muslim yang boleh dihalalkan darahnya, yang pertama as-sayyibuz zani, seorang yang telah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian dia melakukan zina. Seorang laki-laki atau perempuan yang dia telah menikah dengan pernikahan yang sahih, dengan menikah atau dengan pernikahan yang disahkan dalam agama, kemudian dia melakukan perbuatan zina, maka dia dihukum atau dia dihalalkan darahnya. Dia boleh dihalalkan apa? Darahnya, ketika telah terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu dengan dirajam. Wasayyib dijelaskan oleh Syekh, as-sayyib yang dimaksudkan dengan as-sayyib huwa man jama'a zaujatahu fi nikahin sahih, seseorang yang telah pernah mengumpuli istrinya dengan pernikahan yang sah. Seseorang yang pernah mengumpuli istrinya. Ulama tadi yang pertama
dia sudah pernah mengumpuli atau berkumpul dengan istrinya. Sudah pernah berkumpul dengan istrinya dengan pernikahan yang sahih. Jadi bukan istri yang tidak disahkan oleh Islam. Pernikahan yang disahkan oleh Islam, kemudian keduanya baligh, berarti bukan anak-anak. Kemudian akilan, berarti bukan orang yang hilang akalnya atau orang majnun, gila. Kemudian keduanya hurrani, merdeka, bukan budak. Maka ini terpenuhi syarat-syarat ditegakkannya ar-rajmu, di rajam. Hukumannya ar-rajmu bil hijarah, dilempari batu sampai mati. Entah itu duda atau janda. Duda itu laki-laki, janda perempuan ya. Iya. Baik yang baru maupun yang lama, selagi dia sudah pernah menikah atau masih statusnya masih bersuami dan masih beristri, belum jadi duda, belum jadi janda, maka ketika dia melakukan perzinahan, maka hukumnya ar-rajam, dilempari batu sampai mati. Namun nanti ada persyaratan yang harus ditegakkan lagi. Ini baru hanya persyaratan secara umumnya saja. Persyaratan secara umum. Adapun persyaratan yang lebih terperinci ada lagi di pembahasan kutubul fiqh, kitab-kitab fikih yang dibahas oleh para ulama. Dan persyaratannya itu nanti diantaranya, kalau dari pihak yang dari pihak yang harus dirajam itu tadi betul-betul dia membawa saksi. Dia membawa saksi atau dengan pengakuannya dia sendiri. Pengakuan sebanyak 4 kali, atau dia membawa saksi 4 orang laki-laki. Ini diantara syaratnya yang berikutnya. Maka apabila telah ditegakkan itu, maka nanti bisa naik ke ar-rajam. Namun kalau tidak ada pengakuan itu, dan diantara syaratnya yang menjadi saksi ini, diantara syarat yang menjadi saksi itu harus betul-betul melihat dengan mata kepalanya, bukan dengan sisi TV. Misal orang tadi lihat karena lihat rekaman CCTV, maka ini dibatalkan. Jadi lihatnya harus di depan mata. Dan lihat dengan matanya sendiri, itu ada pena masuk ke dalam sarungnya. Nonton. Itu baru bisa. Dan keempat-empatnya harus lihat, bukan salah satunya. Loh, beratnya itu. Kan itu susah. Karena perzinahan ini kan, atau zina ini kan dilakukan bukan di tempat yang terbuka. Jadi untuk menegakkan rajam ini tidak sembarangan. Untuk menegakkan rajam ini bukan sembarangan. Berat. Maksudnya prosesnya itu lama sekali untuk menegakkannya, dan tidak sembarangan. Kemudian lagi kalau ada yang lihat itu anak-anak, maka anak-anak nggak diterima persaksiannya. Atau yang bersaksi tadi, yang menjadi saksi itu wanita, walaupun 4 orang dengan 2 laki-laki, tidak diterima juga. Harus 4 saksi laki-laki baligh akil, adil. Susah ya. Maka ini diantara syarat-syarat ditegakkannya rajam. Dan Nabi SAW, waqad rajama Nabi SAW, Nabi SAW pernah menegakkan rajam kepada Ma'izan, kepada sahabat yang bernama Ma'iz. Kemudian wal Ghamidiyah, seorang wanita dari Ghamidiyah. Wal Yahudiyain, 2 orang Yahudi. Wa imra'atu sahibul asif, dan seorang wanita yang dia menjadi
pernah menjadi pembantu, kemudian dia melakukan perzinahan di zaman Rasulullah SAW. Nah, di antaranya ada seorang wanita datang menemui Nabi SAW. Dia mengaku bahwasanya dia melakukan zina dan minta kepada Rasulullah ditegakkan had, hukuman kepadanya. Kemudian kata Nabi SAW, pulang balik, disuruh pulang. Kemudian datang lagi dan datang lagi sampai 4 kali. Kemudian Nabi SAW minta kepadanya atau minta kepada para sahabat untuk, karena sudah 4 kali, maka minta kepada para sahabat untuk ditegakkan padanya rajam. Namun kata Nabi SAW, karena si wanita ini hamil, disuruh pulang lagi. Sudah ketahuan ternyata dia hamil. Setelah pengakuannya tadi ternyata dia hamil. Maka Nabi SAW perintahkan untuk balik sesudah dia melahirkan. Nanti kalau sudah kamu melahirkan, balik lagi ke sini. Ternyata wanita tersebut betul selepas melahirkan datang lagi kepada Rasulullah SAW menemui. Kemudian kata Rasulullah SAW, langsung direjam, boten, iftimha, bawa anakmu dan susui selama 2 tahun. Setelah 2 tahun selesai, kemudian kamu sapeh, baru balik lagi ke sini. Subhanallah. Kemudian balik lagi wanita ini, masya Allah, menunjukkan besarnya keinginannya untuk melebur dosa-dosanya tadi. Kemudian setelah datang lagi menemui Rasulullah SAW, kemudian ditanya kepada para sahabat, siapa yang mau ngasuh anak ini? Siapa yang siap? Kalau belum ada, kayaknya nggak jadi lagi itu. Tapi ada yang siap untuk mengasuh anaknya, baru akhirnya ya sudah, sekarang Nabi perintahkan para sahabatnya untuk merejamnya. Jadi prosesnya lama. Hamilnya saja berapa bulan? 9 bulan. Kemudian nyusunya 2 tahun. Udah kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun proses menunggu untuk bisa ditegakkan rajam. Maka ini diantara tahapan-tahapan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih al-Bukhari an Umar radhiyallahu anhu annahu qala, dan dalam sahih al-Imam Bukhari dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, wa anna rajma, sesungguhnya atau bahwasannya hukum rajam itu hakun, merupakan perkara yang benar, fi kitabillahi, yang telah tetap padanya Al-Quran, ala man zana, bagi mereka yang berzina, bagi pelaku zina, idza ahsana, ketika dia melakukannya itu sudah sudah menikah dengan nikah yang sahih, baligh, akil, merdeka. Itu ahsana tadi. Au kanal habal, atau karena ada bukti kehamilan, dia ngaku dan terbukti dia hamil dan dia mengakuinya bahwasanya ini adalah hasil zina. Au i'tiraf, atau dengan sebab pengakuan, maka rajam itu bisa ditegakkan. Pertama dengan kalau dia zina muhsan, seorang yang melakukan perzinahan dan dia telah menikah dengan nikah yang sahih, kemudian baligh, akil, merdeka, baligh, berakal, merdeka, kemudian ada tanda kehamilan, kemudian ada pengakuan juga, atau disebabkan pengakuannya, dia mengaku, dan kemudian di sini di tempat tersebut, di negeri tersebut ditegakkan hukum itu. Kalau seperti di negeri kita kan tidak ditegakkan
hadduz zina, ar-rajm ini tidak ada, maka sudah. Bagaimana? Apakah ditegakkan rajm? Tidak bisa. Yang menegakkan rajm harus ulil amr, atau qadhi atau hakim yang ditunjuk oleh ulil amr atau wakilnya. Maka ini baru bisa ditegakkan padanya hadduz zina. Maka yang menegakkan hadduz zina ini bukan kelompok, bukan ormas, bukan organisasi apapun atau majelis apapun, tidak. Tapi yang menegakkan ar-rajm niku adalah ulil amr. Kalau pengakuan saja bisa ditegakkan, Bisa. Tadi ada seorang yang mengaku kepada Nabi SAW, dan di sini pengakuannya harus sebanyak 4 kali, menggantikan persaksian tadi. Dia mengaku kepada Nabi, ada yang datang, dia ngaku kepada Rasulullah, saya telah melakukan zina ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berpaling, tidak gubris dia. Kemudian ngadep lagi di depannya, wahai Rasulullah, aku sudah berzina. Berpaling lagi Rasulullah sampai kali yang keempat, sampai pengakuan yang keempat. Kemudian Rasulullah katakan, abika junun, kamu gila, kata Rasulullah. Karena apa? Kalau orang itu ada gila, maka nggak bisa ditegakkan apa? Hadduz zina atau ar-rajm. Kamu waras, kata Rasulullah SAW. Naam ya Rasulullah, iya, aku waras. Aku tidak ada gila di sini. Kemudian, mungkin kamu waktu itu ngerjakannya bukan apa? Bukan sampai masukin itu benar. Tidak, wahai Rasulullah, saya melakukan itu betulan. Bukan cuman pegang-pegang, bukan cuman remes-remes doang. Tapi sudah sampai. Ini untuk yang anak-anak mungkin nggak paham. Yang bapak-bapak insya Allah paham. Bukan hanya pegang-pegang, sentuh-sentuhan toh, tapi sudah apa? Itu tadi. Sudah terjadi apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah panggil para sahabatnya untuk ditegakkan padanya apa? Had. Jadi syarat ditegakkannya haddur rajm yang pertama diantaranya yaitu pengakuan dia sendiri. Kemudian yang kedua ada bukti. Buktinya 4 orang saksi tadi. Buktinya apa? 4 orang saksi laki-laki. Harus laki-laki, adil, berakal juga. Dengan kasus tadi itu yang si laki-lakinya gimana? Yang wanita tadi Kan sudah mengaku, sudah dirajam, otomatis kan ada pelaku lakinya. iya. Nah yang lakinya ini meskipun tidak ada pengakuan, Nggak dicari. Nggak dicari. Bahkan si Ma'iz tadi ini yang disebutkan oleh mu'allif, si Ma'iz ini sudah sampai mau ditegakkan. Nah, ketika mau ditegakkan, beliau kabur. Beliau lari. Ketika mau ditegakkan, beliau lari karena pengakuan. Bukan karena saksi, tapi karena pengakuan. Dia ngaku. Sudah. Kemudian ketika kabur, ketika lari, Nabi SAW katakan kepada para sahabatnya, halla taraktumu, ya udah biarin, nggak usah dikejar. Jadi ditegakkannya had ini dia tetap pada pengakuannya sampai ditegakkannya had. Kalau dia lari tadi berarti dia sudah nggak usah dikejar, dibiarkan. Sampai seperti itu. Apa? Rahmatnya Islam. Berarti Islam tetap memberikan kesempatan bagi pelaku zina bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di antara taubat atau taubatnya pelaku zina muhsan yaitu apa? Dengan dirojam tadi. Dengan dirojam. Nanti di antara ada hikmah nanti yang disebutkan oleh mu'allif tadi. Nah, insyaallah taala. Bisa apa? bisa diampun dari
Diterima ampunannya. Sama siapa? Jelas. Allah terima taubatnya dan Allah ampunkan insyaallah. Dan itu menunjukkan dia seorang mukmin. Kejujuran dia, betul-betul ingin menggugurkan dosa yang pernah dia kerjakan, walaupun Rasulullah sudah ngasih apa? Penundaan. Itu penundaan lama supaya dia apa? Bertobat cukup tanpa harus dirojam. Gitu. Kecuali penegakan rojam tadi karena 4 saksi. Ada yang ngadu, 4 saksi nuduh ini orang telah berzina, dan semuanya 4 orang ini ngaku tadi dengan syarat apa? Baligh, akil, adil. Baru setelah itu ditanya, betul kamu lihat dengan matamu sendiri, bukan lihat yang apa selain itu? Iya, semua sepakat. Maka baru tegakkan. Maka tidak bisa ditolak saat itu. Nih, cepet ya. Masya Allah. Wa qad istanbata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ar-rajma min al-Qur'anil Karim. Abdullah bin Abbas mengambil kesimpulan tentang pembahasan ar-rajm ini dari Al-Qur'anul Karim. Min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Azza wa Jalla, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Wahai ahlul kitab, telah datang kepada kalian rasul kita, rasuluna, rasul kita, rasul kami, yubayyinu lakum, yang menjelaskan kepada kalian katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, banyak dari pembahasan dari permasalahan-permasalahan yang kalian sembunyikan dari kitab, dari kitab-kitab terdahulu yang kalian tidak kabarkan, yang kalian tidak sampaikan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa yang sangat baik sekali. Qala faman kafara birrajmi, maka di sini Abdullah bin Abbas berkata, barang siapa yang kufur terhadap hukum rajam, faqad kafara bil Qur'ani min haitsu la yahtasib, maka dia telah kufur dengan Al-Qur'an dari seluruh sisi, dari seluruh sudut. Tsumma tala hadhil ayah, kemudian beliau membaca ayat yang mulia ini. Qala fa kana ar-rajmu mimma akhfau, beliau mengabarkan bahwasanya hukum rajam diantara termasuk yang mereka sembunyikan dari hukum-hukum. Karena kalau kita perhatikan hukum rajam ini kita kenal enggak di agama selain Islam? Enggak disebutkan, enggak disampaikan. Kita taunya hanya di Islam. Padahal di antara hukum yang ada di kitab-kitab mereka yaitu hukum terkait dengan hukum rajam. Sudah ada di kitab-kitab mereka, baik di Taurat, baik di Injil, sudah. Namun itu disembunyikan oleh mereka dan dihapus, dirubah oleh mereka. Akhrajahun Nasai, dan ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasai. Wa qad ruya fil ayatil mansukhah, dan telah diriwayatkan di dalam ayat yang sudah dihapus di dalam Al-Qur'an secara lafaz. Jadi lafaz di dalam Al-Qur'an sudah dihapus, namun hukumnya tetap ada. Hukumnya masih, yaitu terkait dengan ayat rajam. Yang bunyinya di sini disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai mauqufan ala Ubay bin Ka'ab, dan riwayat ini mauquf sampai Ubay bin Ka'ab, yang lafadznya asy-syaikhu wasy-syaikhatu, seorang laki-laki yang sudah tua, baik laki-laki, orang yang sudah tua baik laki-laki maupun perempuan. Maksudnya di sini yang sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sahih tadi. Idza zanaya, apabila keduanya melakukan perbuatan zina, farjumuhuma, maka tegakkanlah padanya hukum
rajah. Tegakkanlah pada keduanya hukum rajam albattah, nakalan minallah, sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha bijaksana lagi Maha perkasa. Fa in qila, maka apabila dikatakan sabata fi sahih Muslim an Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khudhu anni faqad ja'ala Allahu lahunna sabila. Dari sahabat Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ambillah hukum dariku, faqad ja'ala Allahu lahunna sabila, maka Allah Subhanahu wa taala telah tegakkan hukum bagi mereka, yaitu al-bikru bil bikri, apabila seorang pemuda dan pemudi melakukan perbuatan zina, berarti belum pernah menikah dengan pernikahan yang sahih, atau belum pernah mengumpuli istri, atau belum pernah mengumpuli suaminya dengan pernikahan yang sahih, maka hukumannya jildu au jullida mi'atin wa nafyu sana. Hukumannya apa? Dicambuk 100 kali. Dicambuk dengan cambukan 100 kali. Wa nafyu sana, dan diasingkan selama 1 tahun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasayyibu bisayyibi, pelaku zina yang telah menikah atau yang telah berhubungan dengan istrinya dengan pernikahan yang sahih, baik laki-laki maupun perempuan, jildu mi'ah war rajm. Di sini ada 2 hukuman. Namun yaitu 2, pertama dicambuk 100 dan dirajam dengan lempar batu sampai mati. Maka dijelaskan terkait dengan as-sayyib, yaitu seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah dan pernah berhubungan suami istri. Wa hadzal haditsu yadullu ala annahu yujma'. Hadis ini menjelaskan bahwasanya terkumpul pada pelaku zina muhsan. Pelaku zina muhsan tadi niku seorang laki-laki ataupun wanita yang telah menikah dan berhubungan suami istri. Keduanya berakal, keduanya balik, dan keduanya merdeka. Maka apa? Hukumannya di sini dari hadis ini ada 2, antara yaitu dicambuk 100 kali dan rajam. Maka dijawab oleh Syekh, dijelaskan oleh Syekh, fal jawabu anna hadzal haditsa mansukhun. Hadis ini sudah dinasakh, sudah dihapus hukumnya untuk yang pelaku zina muhsan tadi, yang sudah menikah dan berhubungan suami istri. Wa akhirul amrayni minhu, dan hukuman yang masih berlaku dari 2 hukuman yang telah ditegakkan tadi, yang telah disebutkan tadi, al-iktisaru ala rajmil muhsan duna jildahu, hanya mencukupkan dengan dirajam tanpa dicambuk. Karena dilempari batu sampai mati itu sudah apa? Sudah habis. Ditambah cambuk lagi sebelumnya, kan ini kasihan. Kasihan. Kama fi qissati Ma'iz wal Ghamidiyah wa ghairihima, sebagaimana dalam kisah penegakan Rasulullah kepada Ma'iz dan wanita Ghamidiyah tadi, dan selain keduanya. Jadi hukuman yang tetap bagi pelaku zina muhsan hanya dengan apa? Ar-rajm. Ar-rajm, yaitu dilempari batu sampai mati. Fa in qila, kalau dikatakan wahal yaqumu qatluhu bisayf maqama rajmihi bil hijarah, apakah boleh dirajam tadi dengan dilempari batu tadi digantikan dengan apa? Dihukum langsung dipancung, dipenggal pakai pedang, dibunuh dengan pedang. Maka Asy-Syaikh menjawab, fal jawabu la, tidak bisa digantikan. Ar-rajm tidak bisa digantikan dengan apa? Dihukum dengan pancung tadi, atau dihukum dengan pedang tadi.
Li'annal hikmata min masyru'iyyatir rajmi, karena di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan, bagi pelaku zina muhsan tadi, likai yadhuqa badanahu aw likai yadhuqa badanuhu kulluhu alamul hijarati, supaya seluruh badan pelaku tersebut merasakan perihnya atau sakitnya dilempari batu. Sebagaimana kata beliau, kama dzaqa badanuhu kulluhu ladzatash syahwatil muharram, sebagaimana dia tadi ketika melakukan perzinahan tadi seluruh badannya merasakan lezatnya syahwat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena pelaku zina yang dirasakan ketika melakukan perbuatan zina, walaupun nikmatnya sesaat tadi, yang merasakan seluruh tubuhnya, maka hukumannya yang pantas adalah ar-rajm bagi zina muhsan. Wa hadza la yahsulu bi qatlihi bisayf, maka timbal balik hukuman yang seharusnya dirasakan oleh dia dengan rajm tadi tidak dirasakan kalau dihukum dengan pancung tadi, dengan pedang tadi. Ini penjelasan beliau. Ini diantara hikmah syariat ar-rajm. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga generasi kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari perbuatan zina. Dan karena apa? Ini perzinahan atau perbuatan zina ini sudah di depan mata. Ada di depan mata. Bukan di luar lagi, di depan mata. Di dalam rumah, yang tersembunyi pun bisa. Di depan mata. Maka setiap orang tua harus waspada. Jangan jangan serta-merta dibiarkan anak-anak kita sendiri megang HP tanpa pengawasan kita, walaupun mereka sudah SMP, walaupun mereka sudah alia. Karena mereka lebih berbahaya, waspada. Kenapa? Mereka lebih pengalaman dan lebih penasaran. Kalau masih anak SD mungkin ya paling gitu-gitu. Tapi kalau sudah SMP sama alia ini lebih lagi daya imajinasi dan berkhayalnya, pengen coba-cobanya lebih lagi, karena dia sudah merasa mampu untuk bisa melakukan. Maka orang tua harus peka dan harus bisa tahu kondisi anaknya. Dan ketika anak kita sudah mulai tumbuh dalam masa-masa tersebut, harus mulai banyak pendekatan orang tua, sehingga jangan sampai kecolongan. Kalau sudah kecolongan, aduh, baru teriak-teriak. Nah, ini musibah. Maka sebelum kecolongan, ketika anak kita sudah betul-betul siap untuk bertanggung jawab dengan rumah tangga, maka sudah. Kalau dia sudah siap, ngaku sudah siap dan berani, kemudian kita bimbing mereka, maka sudah. Kita carikan mereka pendamping yang mudah-mudahan itu bisa untuk kebaikan dunianya dan di akhiratnya, insyaallah. Supaya Tadi menghindari yang jangan sampai terjadi tadi. Karena kalau kita tidak memperhatikan itu, ya generasi kita ini luar biasa, masya Allah. Tadi sudah di depan mata. Bukan cari-cari di luar lagi, susah. Di depan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini diantara seorang muslim baru dibolehkan untuk dihalalkan darahnya, yaitu dengan pertama ini, ketika seorang telah menikah dengan pernikahan yang sahih dan sudah berhubungan suami istri kemudian melakukan perzinahan,
maka dia boleh dihalalkan darahnya dengan syarat-syarat yang telah ditegakkan tadi. Maka kalau itu tidak atau belum bisa ditegakkan syarat-syarat tersebut, maka tidak bisa atau haram hukumnya darah seorang muslim dihalalkan. Maka salah sekali anggapan bagi setiap atau kelompok atau siapapun yang punya pandangan pemahaman bahwasanya pelaku dosa besar halal darahnya, pelaku dosa besar kafir, yang dimana kalau sudah kafir halal darahnya, maka ini pemahaman yang tidak pernah diajarkan dan difahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Adapun ahlus sunnah tadi yang sudah melakukan saja masih dikasih kesempatan apa? Bertobat, sudah ngaku dan sudah mau ditegakkan aja kabur, masih apa? Wes, sudah biarin, nggak usah dikejar. Subhanallah. Ini belum jelas sudah langsung apa? Kafir. Boleh halal darahnya. Nah, ini diantara bentuk apa? Kesalahan pemahaman yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dari sebagian kelompok yang menasabkan diri mereka sebagai kelompok kaum muslimin atau yang disebut dengan kelompok apa? Khawarij, pemikiran khawarij, memiliki pemikiran pemahaman khawarij. Di luar sudah azan belum? Kamu? Nih, untuk faedah yang berikutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Monggo barangkali ada yang tanyakan. Maka di antara faedah yang sangat besar dari hadis ini menegaskan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya darah seorang muslim itu haram untuk dihalalkan. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dikucurkan. Maka barang siapa yang mengucurkan darah seorang muslim, maka nanti terkena firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat atau surat An-Nisa ayat 93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammida. Barang siapa yang dia sengaja membunuh seorang muslim, sengaja. Sengaja membunuh seorang muslim, maka Allah katakan fajazauhu, maka balasan bagi mereka yang membunuh darah seorang muslim dengan sengaja, membunuh seorang muslim dengan sengaja, balasannya kata Allah Subhanahu wa taala jahannam. Tidak ada tempat kecuali neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal mereka di dalamnya. Kemudian tidak cukup dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, ke dalam neraka jahannam. Allah tambah lagi, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka betul-betul kepada mereka. Terus di sini kata syahid itu dari mana? Kata membela Islam itu dari sisi mana? Gitu. Bahkan mungkin yang sudah bertobat pun syubhat-syubhat itu masih belum murni hilang 100% itu susah. Karena apa? Dia sudah tumbuh dengan lama itu. Maka betul-betul ini orang tua kita semuanya punya kewajiban untuk membimbing anak-anak kita supaya mereka duduk di majelisnya Ahlus Sunnah. Dan jangan sampai anak-anak kita ini kecolongan duduk di majelisnya mereka. Karena kalau sudah duduk di mereka sudah musibah besar.
Dan tidak cukup juga murka Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Wa la'anahu, Allah berikan laknat kepada mereka. Allah kasih balasan apa? Neraka jahanam. Yang kedua, Allah murka sama mereka, sama dia. Yang ketiga, Allah laknat dia. Enggak cukup, masih wa'adda lahu 'adzaban 'azima. Di neraka jahanam ini siksanya sangat pedih Allah siapkan bagi mereka. Siksaan yang sangat berat. Subhanallah. Kenapa mereka tidak perhatikan ayat ini? Kenapa pakainya hanya apa? Innallaha ashtara minal mu'minin, itu aja. Hanya ayat jihad aja. Atau hadis yang menjelaskan barang siapa yang tidak ada baiat di dalam pundaknya maka dia mati sebagai bangkai jahili. Kenapa hadis di situ aja yang dipakai? Dan hadis yang seperti ini tidak mereka pakai. Itu musibahnya. Atau ayat-ayat yang seperti ini tidak mereka pakai. Maka ini kewajiban kita untuk mengarahkan generasi kaum muslimin. Itu sama muslim. Kenapa? Membunuh sama muslim. Iya, membunuh seorang muslim. Maka kalau ada dia sengaja membunuh seorang muslim dengan bomnya itu, sampai apa? Ada seorang muslim yang terbunuh dengan bomnya itu, maka dia terkena ayat ini. Kalau yang terbunuh itu orang kafir, maka terkena hadis yang lain. Karena nanti juga disebutkan di antara orang kafir itu, atau orang kafir itu boleh membuatan dihalalkan darahnya. Asalnya boleh, namun ada syaratnya. Syaratnya kafir harbi, kafir yang menampakkan permusuhan dan pemberontakannya kepada kaum muslimin. Menampakkan apa? Permusuhan dan peperangannya nyata. Adapun sekarang orang kafir menampakkan pemberontakan. Mereka musuhi kaum muslimin, tapi tidak ditampakkan lewat jalur belakang. Jalur belakang. Kenapa? Kalau jalur depan mereka tahu bakal kalah, sudah pasti mereka kalah. Maka mereka nggak mau lewat jalur depan. Kenapa? Permusuhan orang Islam dengan orang kafir sudah sampai tegak hari kiamat. Namun apa? Mereka memusuhi kita kaum muslimin tidak dari depan kalau sekarang. Kalau pakai senjata, walaupun sehebat apapun senjata mereka, mereka sudah paham kalah. Kata kuncinya sudah. Maka mereka lewat jalur belakang. Di antaranya dengan apa? Menjauhkan, ini yang paling besar. Di antaranya dengan menjauhkan generasi kaum muslimin dari agamanya. Tidak kenal agamanya, tidak kenal siapa nabinya, tidak kenal apa itu Islam, tidak kenal rukun Islam, tidak kenal apa rukun iman. Ditanya rukun Islam ada berapa, bingung. Jawabnya bingung lagi. Kalau bisa jawab ada 5, sebutkan. Subhanallah. Yang dimaksud firman tadi, firman Allah itu misalnya untuk itu muslim, nah gimana? Khusus atau umum? Ya, kalau ayat ini waman yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Berarti khusus. Kalau dia yang dibunuh adalah seorang mukmin. Jadi seorang muslim membunuh saudaranya mukmin dengan sengaja. Maka ini ancamannya tadi. Enggak. Jadi masuk keumuman semua. Siapa saja. Siapa saja. Baik itu ada kaitannya dengan pemahaman atau enggak, maka masuk ke sini. Maka kayak misal kita lagi main-main, kemudian kita sengaja, enggak ada unsur pemahaman. Dia sengaja pengen bunuh dia, atau karena ada permusuhan. Tonggo nih sering apa? Sering ganggu, atau apa ya? Ada permusuhan, entah itu karena harta, entah karena pekerjaan. Sampai misal dia nyantet kemudian mati, kan itu masuk di sini. Masuk di sini.
masuk dalam ayat ini. Dengan cara apapun dia membunuhnya, maka masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Itu pelakunya kekal. Allah katakan kekal. Walaupun seorang muslim. Maka nanti kalau Allah katakan kekal, maka ini kembali nanti kepada masyiahnya. Kepada masyiahnya. Karena apa? Karena nanti untuk pelaku dosa besar ini, nanti ada syafaatnya tersendiri. Adapun yang dimaksud, terus Ustaz, terus di sini kalau dikatakan khalidina fiha, apa yang dimaksud dengan kekal? Mereka kekal di dalamnya. Maka kekal di sini, di sana 1000 tahun misal. 1000 tahun itu berapa lama? Kalau kita pikirkan sudah gak nyambung. Itu lamanya kayak apa sudah? Maka kekal di sini sudah kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Maknanya. Namun kita ikuti paham atau pemahaman nas tersebut itu aja. Kita pahami nas sebagaimana yang Allah kabarkan. Adapun nanti terkait dengan hadis syafa'ah yang di sini Allah angkat dengan syafaat Nabi SAW dan juga syafaat di situ nanti ada syafaatnya Rasulullah, ada syafaatnya seluruh para nabi, ada syafaatnya malaikat, ada syafaatnya kaum mukminin untuk saudaranya yang mukmin. Itu. Dan itu untuk pelaku diantaranya pelaku dosa besar yang Allah angkat, yang Allah perintahkan untuk mengangkat mereka dari api neraka. Dan itu setelah apa? Setelah dihukum, dan dihukum itu setiap hari nggak ada berhenti, dihukum terus, hancur habis mati, balikin lagi, hukum lagi, habis terus, nggak ada berhenti. Dan itu setiap hari. Jenengan di penjara sehari aja kayak berapa? Apalagi ini di neraka Allah Azza wa Jalla. Maka ini jauh di luar nalarnya manusia, di luar akalnya manusia. Ngerinya, sakitnya, pedihnya azab tersebut. Apalagi lamanya. Maka itu Allah taala alam bisa. Insyaallah untuk faedah yang keempat kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit ini bisa menjadikan kita menjaga diri kita dari dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita darinya. Karena di antara juga dosa yang sangat besar, min akbaril kabair hantazniya halilata jarik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dosa yang paling membinasakan yaitu seseorang menzinai istri tetangganya. Menzinai atau dia berzina dengan istri tetangganya, maka ini dosa yang sangat besar. Nah, itu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan kaum muslimin dari perbuatan zina. Dan zina ini itu biasanya ada temennya. Nomor temannya zina. Al-khamr wal ghina. Minum arak atau minuman khamr dan juga musik. Kalau sudah ada musik, sudah ada khamr, sudah itu lengkap. Nasallallahu. Dan kita hidup di zaman subhanallah. Ini nggak tahu tahun-tahun ini nih. Di antaranya muncul banyak-banyak kafe. Itu juga tempat biasanya mudah sekali masuk di sana khamr, masuk di sana musik. Temannya ketiga si zina sudah. Nasallallahu. Maka ini Allah taala alam bisawab. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.